Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku. Pagi. Sehat semua hari ini? Sehat, Bu. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca doa dulu bersama-sama. Doa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dibacain dulu ya. Mungkin hari ini masuk semua ya? Masuk, Bu. Jadi ibu nggak usah absen. Jadi materi hari ini pasar modal. Mungkin materi minggu kemarin ada yang masih ingat? Masih, Bu. Ya, apa? Kebijakan fiskal. Oke. Kebijakan fiskal itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarah ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan. Nah, sekarang Ibu lanjut ke materi hari ini, pasar modal. Apa tujuannya? Tujuannya itu untuk kalian bisa mendeskripsikan apa itu pasar modal dan juga bisa memahami para pelaku pasar modal dan juga bisa memahami jenis-jenis surat berharga dalam pasar modal. Nah, Ibu langsung saja, Ibu akan membagikan setiap kelompok itu ada 5 anggota. Nanti kalian langsung presentasikan ke depan. Kalian bisa mencari di buku atau di internet ya. Oke, cukup presentasi hari ini. Ibu cuma mau menambahkan. Pasar modal itu pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Nah, pasar modal ini sama seperti pasar-pasar biasanya. Ada pembeli, ada penjual, ada penawaran, dan juga ada permintaan. Cuman yang membedakan pasar modal ini seperti di saham. Misalkan kita membeli saham dan kita mendapat keuntungan itu nanti, masih lama, bukan sekarang. Makanya disebut jangka panjang. Nah, biasanya pasar modal ini berada di lembaga atau di perusahaan. Dan juga biasanya kita misalkan membeli atau beli-beli, itu kan tidak ada mengatasnamakan. Kalau di pasar modal ini ada mengatasnamakan. Dan juga di sini ada para pelaku pasar modal ya. Ada emiten. Apa itu emiten? Emiten itu perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Di sini emiten itu ada tujuannya. Apa aja tujuannya? Tujuannya ada perluasan usaha. Yang pertama ya, perluasan usaha. Modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi. Dan yang kedua, memperbaiki struktur modal, menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing. Dan ketiga ini mengadakan pengalihan pemegang saham. Pengalihan dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru. Sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Oke, Ibu lanjut. Di sini ada manfaat emiten. Apa saja? Yang pertama juga ada jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Dan yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Dan yang ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana perusahaan. Dan juga ada manfaatnya juga stabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Dan yang terakhir ini ada ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke. Nah, di sini yang kedua investor. Tadi yang pertama kan emiten. Nah, yang kedua ini investor. Investor tuh pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi.
Nah, maksudnya penanaman modal yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh keuntungan yang lebih besar di masa depan. Nah, sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Nah, penelitian ini mencakup bonafide perusahaan, prospek usaha emiten, dan analisis lainnya. Nah, investor ini juga mempunyai tujuan. Di sini Ibu memberi 3 saja. Tujuannya yang pertama memperoleh dividen, ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen. Dan yang kedua, kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar penguasa perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, perdagangan saham dijual kembali pada saat harga tinggi. Pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungan dari jual beli sahamnya. Investor juga ada manfaat, tadi tujuan, sekarang manfaatnya. Manfaatnya itu nilai investasi perkembangan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Dan yang kedua, manfaatnya memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki saham dan bunga yang mengembang bagi pemenang obligasi. Dan yang terakhir, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Paham ya sampai di sini? Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke, Ibu lanjut. Di sini ada jenis-jenis saham berharga dalam pasar modal. Nah, di sini ada saham. Saham adalah suatu nilai atau pembukuan dalam sebagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Saham itu sudah dibukukan, yang artinya tuh suatu yang benar-benar resmi milik seseorang investor yang menanamkan modal dalam perusahaan itu. Jadi investor itu secara resmi menjadi salah satu orang yang memiliki perusahaan itu, entah 10% atau 20% dari perusahaan atau lebih. Di sini ada karakteristik saham. Nah, di sini ada saham preferen. Saham preferen itu ada 4 di sini, cuma Ibu sebutkan 3 saja. Yang pertama, memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. Dan yang kedua, tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. Dan yang ketiga ini, dividen kumulatif. Bila belum dibayar dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasanya. Nah, di sini yang kedua, tadi yang pertama saham preferen, dan yang kedua ini saham biasa. Saham biasa itu ada yang pertama tuh ada hak suara pemegang saham, dapat memilih dewan komisaris. Dan yang kedua, hak didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. Dan yang ketiga ini tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja. Sampai di sini mengerti ya? Ibu lanjut. Di sini ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berutang. Nah, di sini obligasi dan saham adalah merupakan instrumen keuangan yang disebut security. Namun bedanya di sini, beda dari obligasi dan saham, bedanya pemilik saham adalah merupakan bagian dari pemilik perusahaan penerbit saham, sedangkan pemegang obligasi merupakan pemberi pinjaman atau kreditur kepada penerbit obligasi. Maaf, Ibu salah menyebut. Ibu hanya menambahkan itu saja ya. Ibu akan memberikan tugas
buat minggu depan, dikumpulkan minggu depan saja. Tolong dicatat atau mau ditulis di papan, didikte aja ya. Catat aja Bu. Iya, didikte maksudnya. Iya. Soal pertama ditulis ya. Yang pertama, menurut pemahaman kalian, apa yang dimaksud dengan pasar modal? Sudah? Dan yang kedua, jelaskan perbedaan emiten dan investor menurut pendapat kalian. Sudah? Sudah Bu. Dan yang terakhir, Ibu cuma memberi 3 soal ya. Dan yang terakhir, bedakan saham dan obligasi. Itu menurut pendapat kalian juga. Jadi ada yang sama, Ibu nggak nilai. Ibu tidak akan menilai kalau jawaban kalian ada yang sama. Karena itu Ibu meminta pendapat kalian masing-masing. Mengerti ya? Ngerti Bu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.